Baik, sembari Pak sudah pakai kemudian kepada Ustaz, waktu tempat kita sediakan kita buka yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat maghrib dan isya, rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang mempertemukan kita semua dalam majelis yang mulia ini pada tempat yang paling mulia di muka bumi, rumahnya. Mudah-mudahan bertemunya kita di rumah Allah dalam suasana keimanan dan ketakwaan kepada Allah, serta dalam majelis yang mulia pula, menjadikan kita orang-orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan ittiba, kecintaan, loyal kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa kita berdoa kepada Allah. Doa yang kita panjatkan untuk orang tua kita, ibu bapak kita yang telah membesarkan dan mendidik kita. Semoga Allah ampunkan dosa mereka, Allah angkat derajat mereka di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk para guru, para ustadz, para duat yang telah mengajari kita ilmu, semoga Allah ampunkan dosa mereka dan Allah jadikan mereka orang-orang yang selalu istiqamah di jalannya. Kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengajari dan membimbing kita, yang telah berbuat baik kepada kita semuanya. Malam ini kita akan membahas kelanjutan dari tipu daya syaitan pada bagian kedua. Setelah kita membahas metode-metode syaitan untuk menyesatkan kita, sekilas pada pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa di antara metode yang paling
manjur bagi syaitan adalah tazyinul batil, memperindah kebatilan. Dia buruk pada hakikatnya, tapi dia dibuat indah oleh syaitan. Yang kedua, memberikan nama-nama untuk sebuah maksiat dengan nama-nama yang indah, sebutan-sebutan indah. Saya sebutkan contoh kemarin, kalau orang-orang di zaman jahiliyah, orang yang menghidangkan khamar itu disebut bintul kiram, orang yang dermawan, orang baik hati. Itu kan? Dan sebaliknya, tipu daya syaitan membuat amal baik ini disebut dengan sebutan yang buruk. Jadi kalau ada hari ini orang yang mengatakan, orang yang berpegang teguh dengan agama, iltizam dengan sunnah, dengan sebutan-sebutan yang buruk, disematkan kepada kita sebutan-sebutan yang jelek, itu perkara yang sudah ada sebelumnya. Ya. Barangnya itu juga, casing aja yang baru, tapi isinya itu juga. Disebut hari ini dengan sebutan yang luar biasa macam-macam. Maka jangan kita terpedaya dengan itu, karena sesungguhnya itu adalah tipu daya syaitan. Saya tidak akan ulang. Kita akan masuk kepada madakhilus syaitan, pintu masuknya syaitan kepada kita masing-masing. Kalau tadi secara umum bagaimana syaitan menggelabui kita, memperdaya kita, kita sudah bahas panjang lebar. Malam ini kita akan masuk pada pintu-pintu syaitan kepada diri kita. Kata para ulama, ibarat hati ini adalah sebuah benteng yang kokoh. Syaitan akan senantiasa berusaha untuk masuk kepada benteng itu, dan dia senantiasa menginginkan untuk menguasainya. Benteng tidak akan bisa terselamat kalau kita tidak tahu, pandai menjaga pintu itu dengan baik. Maka mari kita pelajari pintu-pintu masuknya syaitan ke diri kita, sehingga kita selamat dari gangguan dan godaan syaitan tersebut. Yang pertama, ditulis oleh para ulama kita, al-jahlu. Ini yang paling pertama. Kebodohan itu pintu agung, pintu besar, pintu utamanya syaitan. Ya. Orang yang bodoh, seperti dikatakan oleh para ulama, annal jahila la ya'riful khaira minasyarr. Orang jahil tak bisa membedakan mana baik mana buruk. Wala sunnata minal bid'ah. Tak bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah. Ya sama aja. Kabur bagi dia, enggak ada ukuran, enggak ada standar orang bodoh itu. Disebut pun dia tak akan mau. Disampaikan pun kita ini tidak benar, ini bukan panduan. Tapi dia memang seperti itulah adanya. Makanya bagi orang yang bodoh, cara menjawabnya ditinggalkan. Kalau kita sampaikan pun dia tak akan bisa. Maka kata para ulama, barang siapa yang berbicara pada satu perkara yang bukan dia ahlinya, maka dia akan berbicara dengan perkara yang aneh-aneh. Ini sok tahu dia nanti. Kalau bahasa kita sok tahu ya. Padahal dia tidak tahu. Dia tidak akan bisa membedakan. Nah, banyak sekali kata para ulama, farubbama awqa'ahu fi syarri wa huwa yahsabu annahu khair. Banyak sekali orang yang terjatuh kepada keburukan, dia tidak tahu itu keburukan. Ini kita berlindung kaum muslimin dari perkara yang seperti ini. Apalagi dalam urusan agama kita. Kita kira ini baik, kita kira adalah perkara yang dicintai Allah. Bahkan warubbama awqa'ahu fil bid'ati wa huwa yadhunnuha sunnah. Paling parah lagi, ketika dia melakukan sebuah amalan bid'ah, padahal dikira oleh dia adalah, ini paling payah. Maka kata para ulama kita, orang yang melakukan bid'ah terus menerus itu sangat sulit untuk bertaubat. Apa sebabnya? Karena merasa benar. Merasa benar, sulit untuk diingatkan. Tapi orang yang bermaksiat, bermaksiat, kemungkaran, diingatkan akan lebih mudah untuk bertaubat kepada Allah. Dia tahu ini maksiat,
tapi kalah oleh hawa nafsunya. Diingatkan, bisa jadi hidayah masuk. Tapi orang yang berpegang teguh kepada amalan itu bid'ah, sulit sekali kita untuk mungkin bisa berkelahi dengan kita. Diingatkan pun dia akan ngotot kalau itu adalah amalan sunnah. Nah, inilah bahaya jahil. Ketahuilah bahwa jahil itu pintu gerbangnya syaitan. Wa bihadza yakunu minnal khasirin, kata Allah. Dengan itulah dia akan menjadi orang yang merugi di hari kiamat. Kalau Allah katakan, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Allah. Ini Allah yang mengatakan ini. Siapa mereka al-akhsarina a'mala? Orang-orang yang rugi dari sisi amal. Allah sudah katakan dalam firman-Nya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang merugi itu nanti di hari kiamat kelak orang-orang yang usahanya itu sesat. Usaha-usaha di dunia ini adalah melenceng. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Lebih parah, mereka mengira itu amalan-amalan wah, ini paling bahaya. Banyak-banyak kita berdoa kaum muslimin agar kita terjaga dari perbuatan yang seperti ini. Orang ini merugi kaum muslimin, tapi dia mengira itu adalah baik, mengira amalannya amalan sangat dianjurkan, dan itu amalan yang sesat dan tidak akan berguna baginya di hari kiamat kelak. Disebutkan oleh para ulama kita, wal jahalu yatmisul qalb. Kebodohan itu akan menutup hati kita. Wa ya'mil basira, dia akan menutup mata kita, membutakan mata kita. Yang bodoh tidak akan bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Makanya kata para ulama, kenali sunnah, engkau akan tahu bid'ah. Jangan cari yang selain itu dulu. Karena ketika bid'ah disenangi, maka sunnah itu sulit untuk dicintai. Itu rumusnya. Cari perkara sunnah, dengan mudah kita akan mengenal yang itu rumusnya itu. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, wa min huna yakunul jahilu lisyaitani ghardan, menjadi tujuan utama syaitan. Fa yuwajjihu ila sihamis syubhat wasumumis syahwat. Dia akan giring kita kepada anak panah syubhat dan racun-racun syahwat. Akan tergelincir kita ke sana dibuatnya. Fa yurdihi qatil hawa asiratus syahwa. Kita akan menjadi dibunuh oleh hawa nafsu kita, dan kita akan menjadi tawanan syahwat kita. Fa idza wasala ila tilkal ghayah, apabila sampai pada titik tersebut, pada tujuan tersebut, ittakhazahu syaitanu jundan, dia akan menjadi bala tentaranya syaitan. Yansyuru bihil fasad fil ardi, dia akan menyebarkan keburukan di muka bumi ini. Karena dia mengira itu baik, disebarkan keburukan itu. Fa yasuddu bihin nas anil haq. Tidak cukup dia jatuh kepada kemungkaran, tapi dia akan menghalangi orang dari kebenaran. Wah, itu Pak. Wa yasiru min hizbis syaitan, lalu kemudian dia akan menjadi golongan dan kelompok-kelompoknya syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah, kelompok-kelompok syaitan itu orang-orang yang merugi. Ini kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Saya akan nukilkan beberapa perkataan para ulama. Ya, di antaranya orang-orang yang jahil ini, mereka akan lebih mudah masuknya apabila di dalam bab ilmu mereka tertutup. Bahkan nanti akan banyak syubhat-syubhat yang disampaikan oleh para ulama kita, ya, bahwa ketika kita nanti belajar, nanti kita tidak bisa mengamalkan ilmu kita, maka kita akan menjadi hujah ilmu itu bagi kita dari kiamat. Itu syubhat-syubhat, ya. Andai ada bisikan-bisikan di antara kita ingin belajar, duduk dan majelis ilmu, ada bisikan, nanti kalau kamu tahu hukumnya, kamu tak mengamalkan, nanti ilmu itu akan menjadi bala bagi kamu. Itu waswas syaitan. Buang tepis dia. Duduklah. Makanya kata para ulama, kami belajar ilmu di awalnya bukan karena Allah, tapi ilmu yang benar itu akan mengawal kita kepada kebaikan. Paham ya? Di awal ada sebagian tidak menuntut ilmu untuk Allah,
Tapi karena ilmu yang benar yang didengarnya, sumbernya benar, kemudian dipahami dengan cara yang benar, maka ilmu itu akan mengarahkan kepada kebenaran. Maka tak ada rugi kita masuk dalam majelis ilmu itu. Apapun bisikan-bisikan, mungkin kita duduk dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, menghabiskan waktu bersama sahabat-sahabat kita, atau mungkin syubhat yang paling tinggi itu tadi. Nanti kalau kamu tahu ilmu, kamu tak bisa mengamalkan maksimal, nanti kamu akan menjadi orang yang paling sengsara di hari kiamat kelak. Itu syubhat. Jauhkan itu. Itu gangguan-gangguan syaitan yang akan membuat kita malas untuk belajar. Dan akhirnya kita terus bodoh dan kita terus menjadi orang yang tidak tahu dalam urusan agama kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ughdu aliman." Ini, jadilah kamu orang alim. Ini yang pertama. Au muta'alliman. Kalau kita tidak bisa menjadi orang alim, maka jadilah kita tingkatan yang kedua, yaitu para penuntut ilmu. Kalau kita tidak bisa menjadi orang pada tingkat level yang kedua, maka jadilah level yang ketiga, au mustami'an. Kita ini jadi pendengar ilmu, duduk dalam majelis ilmu, dari sekian banyak ayat hadis yang disampaikan, mudah-mudahan 1, 2 ayat, 2 hadis, 1 hadis nyangkut masuk ke dalam jiwa kita. Au muhibban. Yang keempat, kalau tak bisa menjadi orang alim, atau tidak bisa level pelajar, penuntut ilmu, atau pendengar, atau paling tidak kita mencintai ahli ilmu. Mencintai ilmu atau ahli ilmu, mencintai semua. Kita cinta kepada ilmu, kita cinta kepada para ulama, kita ahli ilmu kita muliakan. Maka kata Ali, wala takun khamisan. Jangan engkau menjadi orang yang kelima yang tidak masuk kepada golongan yang keempat ini. Ndak alim, ndak pelajar, ndak suka belajar, atau ndak mendengar, atau ndak pula mencintai ahli ilmu, bahkan memusuhi ahli. Apa kata Ali? Kamu akan binasa. Nah, sekarang masuklah kita. Bagian mana kira-kira ini? Mudah-mudahan sudah level yang pertama. Atau paling tidak level yang kedua. Kita ini penuntut ilmu semuanya. Kita nih, saya semua penuntut ilmu kita semuanya. Kita adalah penuntut ilmu. Dan mudah-mudahan kita Allah muliakan kita. Allah gabungkan kita kepada kafilah para ulama. Dulu para ulama, orang-orang dulu di zaman salaf as-salih, mereka mengatakan, kami ini orang-orang kaya. Saya sampaikan kepada kaum muslimin yang memiliki harta ini. Kata para orang-orang kaya di zaman dahulu, kami ini tidak punya ilmu, tapi kami ingin menjadi orang bagian masuk kepada kafilah ahli ilmu. Cara mereka apa? Mereka wakafkan harta mereka di jalan Allah untuk ahli ilmu. Dulu Pak, kalau ahli ilmu menulis buku itu ditimbang seberapa berat timbangan buku yang ditulisnya, diganti dengan emas. Ada orang gini cerita itu, malu nada ya. Insyaallah di Bangkinang ini muncul insyaallah. Begitu. Wakaf fuqaha, ulama itu disuruh belajar. Kamu jangan sibuk dengan dunia. Kami, harta kami ini Allah titipkan ke kami berikan untuk kamu. Disebut dengan wakaf fuqaha para ulama. Di ulama itu puluhan kitab-kitab ditimbang tuh Pak. Ditimbang berapa berat buku itu, dibalas dengan emas. Dulu zaman dulu begitu. Begitu suasana ilmu dulu Pak, kehidupan dulu itu, makanya mereka ini mulia. Maka semakin jauh dari generasi mereka, semakin jauh dari ilmu, semakin tidak mulia diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita berusaha menjadikan diri kita alim atau muta'alim atau mustami atau muhib. Jangan jadi kelompok yang kelima, yaitu yang keluar dari kelompok yang keempat ini, kita akan binasa. Itulah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Wa min al-ajab, ada seseorang mengatakan kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udayyi'ahu." Kata seorang ini kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, saya ingin belajar, tapi saya takut kalau belajar itu saya sia-siakan ilmu saya. Saya tak bisa mengamalkannya. Saya tak bisa membawa ilmu saya dalam kehidupan saya." Ini kata seseorang kepada siapa? Abu Hurairah.
Faqala kafa bitarkil ilmi idha'atu. Wahai saudaraku, kata Abu Hurairah, engkau dengan meninggalkan belajar itu sama saja engkau menyanyiakan ilmu. Makanya kata para ulama, saya sampaikan lagi, talabnal ilma li ghairillah fa'abal ilm ay yakuna illa lillah. Ilmu kalau dipelajari dengan benar, sumbernya benar, dipahami dengan cara yang benar, insya Allah ilmu itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan, akan membimbing kita kepada Allah, akan mengawal hari-hari kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita belajar, semangati diri kita, ya, ramaikan majelis ilmu, ajak saudara-saudara kita untuk senantiasa belajar ilmu tersebut. Wa min al-ajab anna asy-syaitana yukhayyal li ba'dil juhali annahu 'alim wa hadha muntaha talbis. Sungguh mengagungkan, sungguh aneh dalam kehidupan orang jahil bahwa setan membuat dia menghayal, bisa menghayal bahwa dia itu orang alim. Setan itu membayangkan dirinya, ya, membayangkan laki-laki ini dia itu orang alim. Ini paling parah tingkatannya. Dia bodoh tetapi mengira dirinya alim. Wa hadza, kata para ulama, muntahat talbis. Ini puncak tipu daya. Puncaknya, ya. Wa qimmatul ghurur, puncak ketertipuan kita. Ini puncaknya. Kalau ada orang yang jahil tapi nyos mengatakan dirinya itu alim, ini puncak tertipunya seseorang dalam urusan ini. Oleh ikhwani, ya, ada orang yang disebutkan oleh para ulama kita, Al-Khalil ibn Ahmad, an-nas min haitsul ilm ila arba'ati aqsam. Manusia berdasarkan ilmu dibagi kepada 4. Rajulun yadri, laki-laki yang tahu, wa yadri annahu yadri, laki-laki yang tahu, yang sadar bahwa dirinya tahu, bahwa dirinya tahu. Ini bagus ini, itu ya, laki-laki yang sadar, rajulun yadri annahu yadri, dia sadar kalau dia tahu. Itu yang pertama. Fadzalika alimun fas'alu, itu orang alim, tanyakan ke dia urusan agama. Wa rajulun yadri, yang kedua ini laki-laki yang tahu, yang sadar, wala yadri annahu yadri, ya, dan dia tidak sadar kalau dia ini tahu. Sebetulnya dia tahu tapi dia tidak sadar. Fadzalika nasun fadzalika nasin fadzakiru, itu orang yang lupa maka ingatkan. Sungguh dia tahu tetapi karena ya, itu sifat manusia, lalai dan lupa, maka ingatkan dia. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, ada orang yang tidak tahu, yang tidak berilmu, dan annahu la yadri wa yadri, dan dia tahu bahwa dia tidak tahu. Faham? Laki-laki yang tidak berilmu, ya, dan dia tahu bahwa dia tidak berilmu, fadzalika mustarsyid fa'allimu, itu orang yang mencari petunjuk, ajari dia. Ini kan sering kita dapatkan kaum muslimin di jalan atau di mana saja di kehidupan kita, dia memang tahu ini, sadar saya ini orang yang dulu tidak belajar agama, dan dia tahu, sadar pula bahwa dia memang tidak tahu. Dua sifat dia memang tidak berilmu, dan dia sadar kalau dia itu tidak. Fadzalika mustarsyid fa'allimu, ini orang yang mencari petunjuk, mencari agama, mencari hidayah, ajari dia. Dan kita bersabar kepada orang seperti ini. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, ini puncaknya yang paling susah ini. Laki-laki yang tak berilmu dan dia tidak tahu kalau dia tidak. Nah, ini bahaya ini. Fadzalika jahilun farfuduh, itu orang jahil, tolak dia. Dia tidak tahu, dan masalahnya dia tak tahu pula kalau dia ini tidak. Ini sok-sok tahu namanya. Ini orang jahil kata para ulama, maka orang ini tinggalkan. Tak perlu kita untuk bersamanya. Kaum muslimin rahimakumullah, saya tak akan panjangkan lagi pembahasan yang pertama ini. Yang kedua, pintu syaitan yang kedua adalah al-ghadab. Pintu syaitan yang kedua adalah al-ghadab, yaitu marah. Sifat marah itu akan bisa melumpuhkan akal sehat kita kaum muslimin.
Marah itu akan menghilangkan akal sehat kita. Apabila akal sehat kita hilang, maka benteng kita lemah, lalu kemudian syaitan akan sangat mudah masuk kepada jiwa kita. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, di sini disebutkan asy-syaitanu yal'abu bil ghadban kama yal'abul atfalu bil qurra. Syaitan itu akan bermain-main dengan sifat amarah kita sebagaimana seorang anak senang bermain dengan bola. Itu di lambung-lambung kita ada syaitan itu. Ini yang memiliki amarah, sifat marah yang berlebihan. Maka tolong kita lihat beberapa poin berikut ini sehingga kita tahu bahwa sesungguhnya itu ternyata adalah pintu-pintu yang paling besar bagi syaitan untuk masuk ke dalam jiwa kita. Mungkin marah kepada istri kita, pasangan kita, atau mungkin kepada anak-anak kita, keturunan kita. Dan saya sering sampaikan dalam kajian kita bahwa puncak tujuan yang paling tinggi godaan syaitan atau rayuan syaitan, bahaya syaitan adalah memisahkan kedua pasangan suami istri. Tolong diingat-ingat betul. Seburuk apapun kondisi kita kaum muslimin, hindari yang namanya ungkapan untuk menceraikan itu. Tahan emosi kita. Kita sering mendengarkan hadis yang sahih ini hadis sahih. Saya sering katakan kepada kita semua bahwa ketika kita dalam kehidupan rumah tangga, anggaplah kita dan pasangan kita adalah sebuah atau karyawan di sebuah perusahaan yang namanya rumah tangga itu. Milik rumah tangga, milik perusahaan itu adalah Allah. Kalau kita pakai sifat itu, kita, pasangan kita, masing-masing dari kita ada karyawan dalam sebuah perusahaan besar yang namanya rumah tangga, pemiliknya adalah Allah, maka akan sangat mudah ketika istri kita lalai. Kalau bunda begitu, maka saya khawatir Allah murka kepada bunda. Sudah selesai. Ini urusan gampang sekali, mudah sekali kita akan mengingatkan. Dan begitu pun seorang istri mengingatkan suami ketika lalai di dalam kewajiban ibadah-ibadahnya dan seterusnya, maka ingatkan dengan apa yang dikatakan. Kita patuh, karyawan yang taat dan patuh, dia akan menerima bonus, dia akan menerima ganjaran dari sang pemilik perusahaan itu, Allah tabaraka wa taala. Ingatkan masing-masing pasangan kita, sehingga apa kaum muslimin, kita akan tidak akan menjadi perkara besar dari setiap perkara-perkara yang ada. Ini terkadang karena emosi di rumah tangga, perkara kecil saja bisa tidak tegur sapa sampai 2 atau 3 hari di rumah. Ya, mungkin istri lambat menghidangkan makanan dan apa saja, mungkin banyak hal yang akan menyebabkan kita marah kepada keluarga kita. Maka itu ikhwani, ketahuilah marah merupakan pintu besarnya syaitan untuk masuk kepada kita. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala qaumin yastari'un. Nabi satu ketika lewat kepada satu kaum yang mereka ini bergulat. Qal ma hadza? Qalu fulan ma yusari ahadan illa sar'ahu. Ini laki-laki ini tak ada satupun yang melawannya kecuali dia kalahkan. Ini kuat apa tidak? Kuat ya. Qala, maka Nabi coba lihat, ini standar agama. Yang kuat bukan fisiknya, tapi yang kuat itu kata Rasulullah, afala adullukum ala man huwa asyaddu min? Maukah kalian aku tunjukkan orang yang lebih kuat dari laki-laki yang kalian katakan kuat ini? Qala rajulun kallamahu rajulun faqadama ghaidha faghalaba wa ghalaba syaitana wa ghalaba syaitana sahiba. Laki-laki yang bicara kepada laki-laki, kemudian mereka bertengkar, kemudian dia bisa menahan amarah itu, lalu kemudian dia bisa mengalahkan syaitan, mengalahkan hawa nafsunya. Inilah orang yang kuat itu. Dalam hadis yang lain disebutkan, yang kuat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah yang kuat itu adalah orang yang masya Allah hebat, ototnya besar, kuat dia di dalam mengalahkan, menggulat saudaranya. Bukan itu kata Nabi. Tapi yang kuat dalam standar agama kita adalah orang yang mampu menahan, mengendalikan emosi dirinya. Oleh itu kaum muslimin, mari kita redam emosi kita khusus kepada keluarga dan anak-anak kita. Dalam suasana seperti ini bikin emosi itu banyak sekali. Masalah belajar di rumah, saya membaca beberapa informasi.
Ada anak Pak yang dibunuh langsung oleh suami istrinya. Itu di Jawa. Waliyadzubillah. Anak tidak paham dengan tugasnya. Ayah sibuk dengan pekerjaannya, ibunya pun sibuk dengan pekerjaannya. Mengadulah kepada ayah dan maknya untuk belajar. Tak faham-faham, dikasih solusi, dikuburkan di belakang rumahnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini musibah di atas musibah. Oleh itu kaum muslimin, ini perkara-perkara yang patut kita lakukan evaluasi dalam kehidupan kita bersama. Kaum muslimin, suatu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilnil jannah." Tunjukkan kepadaku satu amal yang dengannya aku masuk surga. Pertanyaan para sahabat ini luar biasa. Yang ditanyakan perkara yang bisa memasukkan ke dalam surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab wa lakal jannah." Saya ulangi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah kata Nabi, bagimu surga. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama kita dan dalam kitab Al-Hafidz Al-Munziri, dan dijelaskan oleh para ulama dalam banyak penjelasannya bahwa marah itu adalah kebaikan yang menahan amarah merupakan berbalas surga. Dalam hadis yang lain Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Ini wasiat, minta wasiat kepada Nabi. Qala la taghdab. Faraddada miraran. Dia bertanya terus, meminta terus, berulang kali meminta kepada Rasulullah agar diberikan wasiat. Nabi mengatakan la taghdab, jangan engkau marah. Ini menunjukkan kaum muslimin bahwa marah ya bukanlah perkara yang terpuji dalam urusan agama kita. Tapi para ulama membagi amarah itu ya. Ada amarah memang yang dibolehkan marah. Kalau Nabi kita dihina, syariat ini ya dilecehkan, maka patutlah kita untuk sebagai bentuk keimanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam itu menunjukkan lemahnya iman kita. Maka di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintainya ketika dia hidup dan mencintai sunnahnya yang ditinggalkan olehnya. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di dalam beberapa cara bagaimana caranya kita untuk menghilangkan emosi kita. Yang pertama adalah aista'iza billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama sekali. Apa? Kita berta'awuz, berlindung kepada Allah ya dari syaitan yang terkutuk. Ini yang pertama. Yang kedua, ayatadzakkara thawaba kazmil ghaidhi wa ajri al-azim. Hendaklah dia mengingat-ingat betapa besarnya pahala menahan emosi itu. Bahkan di antara ciri orang muttaqin Allah sebutkan wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan emosinya, wal afina 'anil nas, dan memberikan maaf kepada orang. Imam Ibnu Katsir menjelaskan kenapa didahulukan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, karena biasanya ya orang-orang yang bisa memaafkan orang lain itu dia akan mudah untuk menahan emosinya. Makanya wal kadhimin itu didahulukan. Ya, orang yang bisa menahan emosi maka sangat mudah untuk memberikan maaf kepada orang lain itu. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, ayaskut. Kuncinya diam. Ya, disebutkan di sini ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadisnya sahih. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau lebih baik diam. Dalam rumah tangga kita, saya sering sebutkan contoh dalam rumah tangga sajalah. Ya, maka kuncinya kita diam, terus dibalas. Kalaupun mungkin istri kita benar ya sudah, atau mungkin kita benar tapi istri kita terus bicara ya, lebih baik kita untuk lebih diam, dan itu lebih baik untuk rumah tangga kita. Kemudian yang keempat, ayat jelisah awit taji'ah. Azan? Cepat sekali ya. 2 menit, baik. Hendaklah kita duduk atau berbaring. Kalau kita emosi kita dalam kondisi berdiri, hendaklah kita duduk. Duduk tidak hilang juga, maka hendaklah kita berbaring. Ini di
hadis marfu', idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun fayajlis fa idh dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Ini Nabi yang menyuruh kita, kalau kita berdiri emosi duduk. Duduk tak juga hilang emosi, maka berbaring kita, baring. Ya, baring. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan kitab sunannya. Kemudian yang kelima, ayatafaqqara fi qubhi manzarihi indal ghadab. Ingat-ingat buruk rupa ketika orang marah tu. Dan kalau ada kacau nampak depan tu. Emosi itu seperti apa muka kita. Apa namanya, kalau seandainya kita bisa marah depan kaca, tengok muka kita. Seperti apa? Ya, wa hadza mimma yuskinu. Ini akan membuat dirinya tenang. Rupanya tak elok muka kita ya ketika kita emosi tersebut. Amma ahaditsul wudu' indal ghadab fala yasih. Sebagai ulama mengatakan hadis tentang wudu ya, berwudu itu fihi kalam indal ulama, wallahu taala bisawab. Kemudian yang keenam, ayatadzakkara jazaa' sufh wa thawabu 'inda Allah tabaraka wa taala, ya kita mengingat pahala memberikan maaf, memberikan ya pengampunan ya kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Berikutnya yang ketujuh, ay taraffa bi nafsihi 'anis sabab wal kadhab wal la'n wasyatab. Jauhkan diri kita dari bicara-bicara yang tidak baik seperti kita mencaci maki, kita menunjuk-nunjuk, kemudian berkata-kata kotor dan seterusnya. Kita jauhkan karena itu sifat safih, sifat orang yang tidak berakal. Maka saya katakan di awal, orang yang marah itu menghilangkan akal sehat kita, hilang akal sehat kita. Jangan sampai emosi sesaat membuat kita hilang dalam pikiran kita. Wallahu ta'ala shawab. Kita dengarkan azan sejenak. Allahu Akbar.
Allahumma rabb hadha wassalatu qa'imatan wa ba'than Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pintu syaitan yang berikutnya adalah tulul amal, yaitu panjangnya angan-angan. Fa innal abda idza tala amaluhu, apabila angan-angannya itu panjang, sawwafa fi amalihi, dia akan menunda-nunda amal. Wa ammara dunyahu wa kharraba ukhra, dia akan selalu bekerja untuk dunia, dia tidak akan pernah kendor untuk dunia ini, dan dia rusak kehidupan akhiratnya, dia tinggalkan bekal untuk akhiratnya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yazalu qalbul kabiri syaban fi ithnatayn, hubbud dunya wa tulul amal. Ada dua hal yang tidak akan pernah tua di hati seseorang walaupun usianya sudah tua. Usia tua, kulit sudah mulai keriput, uban sudah mulai tumbuh, pandangan sudah mulai berkurang, pendengaran juga begitu. Tapi dua hal ini tidak akan pernah tua, tidak akan pernah rusak, bahkan terus muda. Apa saja yang menjadikan hati kita ini, yang menjadikan dalam diri kita ini muda? Dua hal. Yang pertama, hubud dunia. Cinta dunia tak akan pernah kendor dalam diri kita walaupun dia sudah tua. Tak akan lemah dia, cinta dunia itu. Dia akan terus manis dan tumbuh dalam kehidupan kita kaum muslimin. Yang kedua, tulul amal, angan-angan yang panjang. Seakan-akan kita masih banyak hidup, seakan-akan kita sudah masih ada kesempatan sekian banyak, padahal semua itu adalah akan mengantarkan kita kepada penyesalan. Inilah dua hal yang tidak akan pernah tua dalam diri manusia walaupun usianya sudah tua. Ya, walaupun dia sudah tua, tapi dua hal ini kita tidak akan temukan menua bersama tua usia dia. Dia akan terus terus muda, terus tumbuh dalam diri seseorang walaupun dia sudah tua. Cinta dunia dan angan-angan yang panjang. Al-Imam Al-Bukhari menukil perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam kitab sahihnya, irtahalatid dunya mudbiratan, dunia pergi meninggalkan kita kaum muslimin. Wartalhatil akhiratu muqbilah, akhirat datang menyambut kita. Itu kata beliau. Dunia pergi meninggalkan kita, akhirat datang menyambut. Walikulli wahidatin minhuma banun, masing-masing dari keduanya punya pengikut, punya anak-anak yang mencintainya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kita semua para pengikut, para pecinta akhirat kita. Semoga Allah jadikan kita kaum muslimin orang-orang yang terus bersiap diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi orang-orang para pecinta-pecinta dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab, hari ini amal, besok itu hisab. Makanya hari ini kalau kita ingin tahu pahala majlis, tidak dapat kita, tidak tahu kita pahala salat berjamaah, kita tidak bisa melihat pahala birrul walidain, pahala infak yang saudara keluarkan tadi, belum nampak semuanya itu. Karena memang tabiat dunia amal wala hisab, belum dihitung. Wa ghadan hisabun wala amal, sebaliknya hari esok itu adalah hari di mana hisab itu berlaku, kesempatan beramal tidak lagi ada. Kenalilah baik-baik sifat dunia, dan marilah kita bersikap seperti apa yang telah dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, di mana mereka semuanya mencintai dunia, meninggalkan dunia, dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai agama. Ketika kita melihat kehidupan para sahabat kaum muslimin, mereka semuanya menghabiskan hari-hari mereka, harta mereka, bahkan jiwa mereka untuk agama Allah tabaraka wa taala. Kita ini orang-orang yang
Allah berikan kepada kita kesempatan. Mari kita gunakan. Mari kita lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau begini, naharuka dhaifuka, siang hari itu adalah tamumu. Hari yang kita sambut insyaallah besok pagi, naharuka dhaifuka, itu adalah tamumu. Fa ahsin ilaih, hendaklah kamu berbuat baik kepada tamumu itu, kepada hari yang kita ada padanya, yang kita lewati tersebut. Fa innaka in ahsanta ilaihi irtahala bihamdik. Kalau engkau sambut tamumu dengan baik di hari itu, maka dia akan pergi dengan memujimu. Apa maksudnya? Kalau hari kita itu kita isi dengan kebaikan, hari itu diisi dengan amal, ya, maka kemudian dia akan pergi dengan memuji kita, pergi dengan meninggalkan pujian untuk kita. Wa in asa'ta ilaihi, jika engkau tidak sambut tamu itu dengan baik, ya, irtahala bidzammika, maka tamu itu akan mencelamu. Tak baik dia rupanya, orangnya tidak menghormati tamu. Wa kadzalika lailatuk, begitupun malammu, kata Hasan Al-Basri. Ulama tabi'in yang sangat terkenal luar biasa, Hasan Al-Basri luar biasa dengan nasihat-nasihatnya, bahwa hari itu adalah tamu kita. Jika kita berbuat baik kepada tamu kita, dia akan pergi meninggalkan kita dengan memuji kita. Tapi ketika hari itu kita habiskan dengan sesuatu yang sia-sia, maka dia akan meninggalkan kita dengan mencela kita. Kaum muslimin, Hasan Al-Basri juga menyebutkan dalam ungkapan yang lain, innama anta ayyam, hari kamu adalah gabungan beberapa hari saja. Itu nasihat yang sangat mahal. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du, kalau satu hari sudah meninggalkan kita kaum muslimin, maka hilanglah satu hari itu dalam kehidupan kita. Tak mungkin kita balik ke belakang, tak mungkin kita akan mengejarnya kaum muslimin. Ini makna yang sangat dalam sekali agar kita berbekal dalam kehidupan kita ini. Ikhwani wa akhwati fi hafizakumullah, dalam sebuah syair disebutkan, inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha, kita gembira dengan hari-hari yang kita lewati. Wa kullu yawmin madha biyudni minal ajal, setiap hari yang kita lewati, hari itu mengantarkan kita kepada ajal kita. Fa'mal li nafsika qabla al-mauti mujtahida, maka beramallah untuk dirimu dengan sungguh-sungguh sebelum kematian tiba. Fa innamar ribhu wal khusranu fil amal, ukuran beruntung atau rugi itu akan ditimbang dari sisi amal. Semakin banyak beramal, semakin beruntung dia. Semakin sedikit beramal, semakin merugi dia. Maka pahami konsep ini kaum muslim, standar Islam di dalam untung dan rugi itu. Tidak hanya pada urusan harta benda, tidak hanya pada kekayaan, tapi pada amal-amal yang kita kumpulkan, yang kemudian kita harapkan nanti balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita duduk semua di sini kaum muslimin untuk mencari bekal kita, untuk mencari bekal kita. Bersama kita duduk dalam majelis ini, kita berharap ridha Allah, naungan Allah. Allah memuji kita semuanya. Allah gabungkan kita dalam majelis ini adalah semua usaha yang sangat luar biasa. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala terima kita semua dalam kebaikan. Ikhwani, nasihat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang masyhur, yang sering kita sampaikan dalam majlis-majlis kita. Akhadha Rasulullah SAW bimankibi, Nabi memegang pundakku, kata Abdullah. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti seorang gharib yang asing. Orang asing, perantau, dia tidak akan sibuk kecuali apa yang menjadi tujuannya. Orang yang perantau tidak akan sibuk kecuali memang apa yang menjadi tugasnya. Tidak fokus dia kepada yang lain, tapi fokusnya pada tujuan dia, untuk apa dia datang. Ya. Katakan kita umroh ke Mekah, itu asing bagi kita karena bukan negeri kita. Yang kita kerjakan apa? Sehari-hari kita ke masjid, tilawah, berjamaah, tawaf, kita bisa ke raudhah, bisa ke multazam, ya. Semoga suatu saat kembali normal, ya, ya kondisi kita, dan bisa kita kembali lagi yang punya kemampuan untuk bisa umrah. Ya, hari ini biaya umrah bukan sedikit, sampai 36 juta. Ya, sampai di sana kita tak boleh dulu, harus karantina 3 hari. Ya, ini cerita kawan-kawan yang sudah berangkat. Ya, kalau 3 hari sudah selesai dilewati, umroh 3 jam saja, kembali ke hotel, dan tidak dibolehkan untuk sementara waktu untuk ke haram. Tapi kalau akidah kita benar, yakinlah
Ketika kebiasaan kita sehat, datang umrah, kita tawaf, kita kita datang salat berjamaah, tapi insyaallah yakinlah, kalaupun kondisinya hari itu kita tidak bisa salat, insyaallah pahalanya kita dah. Ini juga kita dapatkan dalam masa muda kita sehat, kita duduk, kita terus majelis ilmu, ke masjid terus kita berjamaah. Satu hari nanti Allah berkehendak kita tidak mampu lagi ke masjid, tapi hati kita ini cinta ke masjid luar biasa. Insya Allah, jangan bersedih, kita akan mendapatkan pahala orang walaupun kita salat di rumah kita. Itu pentingnya ilmu itu. Itulah pentingnya ilmu itu. Oleh itu ikhwani, au abir sabil, yang kedua, jadilah orang seperti para pejalan musafir yang ditujunya adalah, yang difokuskan olehnya adalah sesuatu yang menjadi tujuannya. Fokuslah kita pada sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya. Fokuslah kepada bekal kita di dalam kehidupan akhirat. Semoga Allah berkahi kita semua. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Oleh itu ikhwani, Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantazirus sabah, wa idza asbahta fala tantazirul masa." Jika engkau berada di sore hari, maka jangan tunggu esok. Dan jika engkau berada di pagi hari, maka jangan tunggu sorenya. Wa khudh min sihatika li maradik, ambil bekal ketika sehat untuk menjemput masa sakit kita. Wa min hayatika li mautik, masa hidup sebelum datang kematian kita. Ini nasihat-nasihat mahal untuk kita semua kaum muslimin dari Rasulullah, para sahabat-sahabat yang mulia. Semoga Allah sekali lagi berikan kepada kita taufik untuk menjalankan semua ini, untuk kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam shawab. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.